Mungkin gak sih kalau Shannon itu pindah gara-gara dia gak mau deket sama mertuanya? Hi guys, thank you for stopping by my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas part 7 dari kasus Chris Watts. Banyak banget dari kamu yang asik nge-request video ini dan aku senang banget untuk film video ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu tentang hubungan antara mamanya Chris Watts sama Shannon Watts, menantu mereka, dan make sure to keep on watching. By the way, kalau misalnya ini video pertama kamu, make sure kamu check out part 1 sampai part 6 kasus Chris Watts, dan juga kalau misalnya kamu suka video tentang mystery, beauty, dan juga fashion, make sure kamu subscribe ke channel aku dan turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, hari ini aku bakal tunjukin kamu 3 footage di mana ada mamanya Chris Watts, yaitu Cindy Watts, dan kita akan ngebahas body language-nya dan juga apa yang dia katain tentang menantunya dan juga cucu-cucunya. Footage pertama ini aku cuma mau tunjukin kamu ada satu video yang direkam sama Shannon Watts pas dia lagi keluar jalan-jalan sama mertuanya, dan ada Bella, Sissy, dan juga Chris Watts. Di video ini kelihatannya mereka keluarga yang bahagia. Melihat mereka di jalan, kamu bakal ngerasa kalau wow, they look like perfect family, kayak keluarga yang sempurna. Tapi kalau misalnya kamu lihat lebih dalam lagi, kamu bisa lihat kalau mamanya Chris Watts agak diam dan sepertinya dia itu kayak leader gitu, dimana dia yang berjalan di depan dan dia sama sekali nggak lihat ke kamera, kayak dia diam-diam aja. Anyway, aku bakal tunjukin ke kamu sekarang. Menurut kamu apakah ini normal atau memang mertua Shannon orangnya tuh pendiam? Make sure kamu komen di bawah. Next aku bakal tunjukin kamu footage interview dari 9 News di mana mereka menginterview Cindy Watts, yaitu mamanya Chris Watts, sesaat setelah Chris Watts ditangkap. Jadi aku udah ada tulis beberapa notes di sini di mana ada perkataan yang menurut aku kurang sensitif kepada Shannon Watts, dan kita bakal ngebahas satu-satu. He was a perfect teenager, tell you the truth. He did not even rebel. He liked her, she liked him, but it didn't, I don't think that was love at first sight or anything. They are not compatible anymore, and he was not happy anymore. And I finally thought he's finally seen the light. Pertamanya, pas ditanya tentang bagaimana perlakuan Chris Watts pada saat dia masih kecil, Cindy Watts cuma bilang kalau Chris Watts adalah seorang remaja yang normal dan dia juga anak yang baik meskipun pendiam, tapi dia nggak pernah bikin masalah, apalagi terlibat dalam kasus kriminal. Lalu interviewernya tanya tentang bagaimana Shannon dan juga Chris Watts pertama kali bertemu. Mamanya bilang mereka tidak langsung jatuh cinta. Mamanya juga bilang kalau Shannon suka ngomongin yang nggak baik tentang Chris Watts ke Cindy Watts. Guys, pertama, setahu aku mereka itu berketemunya di Facebook, di mana Chris Watts nge-message Shannon berkali-kali sampai akhirnya Shannon terima friend requestnya dan akhirnya mereka langsung jadian. Dan tampaknya dari cerita Shannon, Chris Watts tuh jatuh cinta banget sama dia pada awalnya. Aku nggak tahu pas Cindy Watts ngejelasin itu, dia nggak gitu terkesan happy, tapi malah kayak ada muka kayak sedikit jealous gitu. Dan pada saat ditanya apa aja komen-komen Shannon tentang Chris, Cindy bilang kalau Shannon pernah bilang, oh Chris itu bukanlah tipe aku, biasanya aku nggak pacaran sama orang seperti itu. Shannon juga sering komplain ke Cindy kalau Chris Watts nggak begitu becus dalam melakukan banyak hal dan dia tidak bisa melakukan hal ini, hal itu. Dan menurut Cindy Watts, inilah yang buat dia jadi kurang suka sama Shannon. Dan pada saat pernikahan mereka pada tahun 2012, Cindy Watts dan juga Ronnie Watts
ayahnya Chris Watts tidak menghadiri acara pernikahan mereka. Dan pada saat ditanya, Cindy Watts cuma bilang, kita nggak gitu cocok sama Shannon, makanya kita tidak datang. Sesaat setelah mereka menikah, Chris dan juga Shannon Watts pindah dari North Carolina ke Colorado. Dan menurut opini aku sendiri, mungkin nggak sih kalau Shannon itu pindah gara-gara dia nggak mau deket sama mertuanya. Apakah kamu pernah experience ini? Kalau misalnya kamu pernah, make sure kamu komen di bawah karena aku pengen tahu aja. Cindy Watts juga berkomentar kalau setiap kali dia mengunjungi mereka, yaitu 2 tahun kali, dan mereka bakal tinggal selama 1 minggu di rumah Shannon dan juga Chris Watts, dia bakal lihat kalau anaknya itu sepertinya takut dan juga gugup pada saat Shannon ada. Kayak misalnya Shannon suruh dia pergi beli ini atau ambil itu, kelihatannya Chris itu langsung kayak cepet-cepet gitu karena dia takut Shannon marah. Next, Cindy Watts komentar kalau Bella itu mirip dengan Chris, Sissy itu mirip dengan Shannon. Dan dia juga bilang kalau pertama-tama Chris Watts tuh sangat mencintai istrinya, namun setelah beberapa tahun kemudian dia udah gak gitu cinta lagi sama Shannon, dan sebenarnya mereka lagi ngomongin tentang divorce, yaitu perceraian, karena Chris Watts udah gak bahagia lagi. Dan Cindy bilang kalau dia happy banget pas dia dengar itu, dan karena dia bilang Chris Watts sudah seen the light, yang artinya sudah melihat cahaya. Jadi menurut Cindy, pas Chris Watts menikah dengan Shannon, dia itu masuk ke dalam kegelapan. I don't know guys, menurut aku komentar ini cukup tidak sopan. Masalahnya Shannon itu udah gak ada lagi, dan harusnya dia ngomongin tentang yang lebih baik dong, kayak tentang Shannon. Ataupun dia boleh aja bilang, oh iya mereka udah gak begitu cocok lagi, apapun keputusan anak aku support gitu. Tapi dia kayak, oh like he's seen the light. Lalu pada saat dia tahu kalau Shannon dan Bella dan juga Sissy menghilang, pertama dia masih mengira kalau Shannon membawa anaknya dan pergi dari rumah untuk menakut-nakuti Chris. Tapi setelah Chris terbukti bersalah, dia masih merasa sampai hari ini kalau Chris itu tidak membunuh anak-anak mereka, melainkan karena Shannon membunuh Bella dan Sissy. Chris marah dan langsung mencekik Shannon. Tapi setelah dibuktikan lagi, itu tidak benar. Namun pada saat di interview dia masih bilang kalau harusnya Chris tidak mengaku kalau dia membunuh anaknya, dan dia bilang anaknya itu dipaksa sama polisi untuk mengaku hal yang tidak benar. Guys, buat kamu yang udah punya anak, please komen di bawah, apakah kamu bakal ngebela anak kamu sampai segininya kalau misalnya mereka sudah ngaku kalau mereka itu bersalah? Karena menurut aku so far Cindy Watts tuh sedikit delusional, kayak dia masih ngerasa anaknya itu yang terbaik. Next, aku bakal tunjukin kamu posting Facebooknya Shannon pada tanggal 9 Juli 2018, dimana dia komentar kalau mertuanya itu sengaja mencoba untuk membunuh Sissy. Jadi beberapa hari sebelumnya, dia, Bella dan juga Sissy datang berkunjung ke rumah Cindy, dan Shannon sudah berpesan kepada Cindy kalau anaknya itu, yaitu Celeste atau Sissy, itu alergi kacang, dimana dia punya penyakit yang bernama anafilaktik, dimana kalau misalnya dia makan sedikit aja kacang itu bakal bikin dia sesak nafas dan even meninggal. Jadi ini penyakit yang cukup serius buat Celeste. Dan meskipun Cindy sudah tahu, pas Shannon masuk ke dapur mertuanya, dia melihat satu bungkus kacang pistachio yang ditaruh di laci yang tidak tertutup, kayak laci bawah gitu, seakan-akan dia ingin membuat Sissy datang dan langsung ambil makanan tersebut. Lalu pas melihat itu, Shannon langsung memindahkan kacang tersebut ke laci atas dan menutup pintu laci. Keesokan harinya, pas Cindy, Ronnie, Bella, dan Celeste lagi duduk di ruang tamu untuk nonton, Shannon datang dan dia terkejut pas dia melihat semua orang kecuali Sissy lagi makan es krim kacang. Melihat itu, Shannon langsung mengambil Sissy dan dia langsung marah-marah ke Cindy. Dia bilang, kamu itu tidak perhatian sama cucu kamu, kenapa kamu kayak sengaja gitu kasih Bella makan es krim di depan Sissy. Lalu Cindy jawab kalau dia lakuin ini sengaja biar Sissy yang baru-baru umur 3 tahun saat itu belajar kalau di hidup ini tuh dia nggak bisa mendapat semua yang dia inginkan. Kenapa kamu harus sengaja ngelakuin itu, kayak sengaja makan es krim di depan anak umur 3 tahun yang nggak bisa makan es krim? Guys, setelah itu Shannon langsung pulang dan dia langsung bikin Facebook post ini. Dia sempat bilang FU, kayak cakep kotor gitu di Facebook postnya, dan dia juga bilang kalau dia nggak bakal lagi berkunjung ke rumah Cindy karena menurut dia Cindy itu tidak peduli sama cucunya sendiri. Shannon juga telepon Chris Watts dan dia juga bilang kalau mamanya itu tidak baik, bla bla bla. Dan ini juga jadi salah satu alasan lagi kenapa Cindy tidak suka sama Shannon dan
sebaliknya, dan Shannon juga tidak suka sama mertuanya. Dan footage terakhir adalah footage pengadilan di mana Cindy Watts memberi pesan kepada semua orang di pengadilan, terutama anaknya yaitu Chris Watts. My name is Cindy Watts. I am the grandmother of 2 beautiful granddaughters, Bella Marie, Celeste Catherine Watts. I am also the mother of Christopher Watts, who I will be directing most of my statement to. As your family, just as God remains faithful because of his unconditional love for us all. We love you and we forgive you, son. Ada beberapa komentator di YouTube yang bilang kalau pada saat dia pertama kali memperkenalkan dirinya, dia nggak bilang nama Shannon, dia cuma bilang kalau dia itu adalah seorang nenek dari 2 cucu dan ibu dari Chris Watts, dan dia sama sekali nggak mention tentang menantunya yaitu Shannon. Dan ada beberapa orang yang berkomentar kalau ini cukup kasar dan cara Cindy untuk menunjukkan kalau dia itu tidak suka sama mantan menantunya. Mainly pesannya itu adalah dia masih sayang sama anaknya dan dia udah maafin anaknya. Dia tuh nggak ngerasa kalau anaknya itu 100% bersalah atas kriminal ini. Jadi dari semua footage ini kayaknya kamu udah bisa tahu dong gimana perasaan Cindy Watts kepada Shannon Watts. Komen di bawah apakah kamu rasa Cindy Watts itu nggak suka sama menantunya atau ini tuh cukup normal. Dan kalau misalnya kamu stay sampai detik ini, aku ada dapat satu kabar, tapi ini tuh nggak involve Shannon ataupun Chris Watts. Ini menyinggung adiknya Shannon yaitu Frankie Ruzek. Ada sedikit drama kayak YouTube drama gitu, dimana seorang YouTuber yang namanya itu Molly Golightly, dia suatu hari interview Frankie dan dia bilang kalau gimana perasaan kamu setelah kakak kamu itu meninggal, bla bla bla. Setelah itu Molly bilang kalau dia bakal ngebantu Frankie untuk mengumpulkan dana supaya Frankie bisa pergi ke New Orleans, karena menurut Frankie itu adalah impiannya sama Shannon. Dia pengen banget berlibur ke sana, cuman nggak sempat dan akhirnya Shannon meninggal. Lalu Frankie juga oke-oke aja pas dia dengar itu. Dan nggak tahu kenapa si YouTuber tersebut yang bernama Molly, dia mengambil sebagian dari uangnya Frankie. Lalu dia juga bilang kalau Frankie mengambil uang tersebut bukannya ke New Orleans, tapi malah memperbaiki mobil truknya. Frankie juga bikin YouTube account yang baru dan dia komentar kalau Molly itu berbohong, dia tidak menggunakan uang itu untuk memperbaiki truknya. Karena foto yang diambil Molly adalah foto truk milik Frankie yang dari tahun 2004, jadi sekarang dia pun udah nggak ada truk itu lagi. So ya guys, itu aja sih kayak sedikit cuplikan drama antara keluarga Shannon dan juga seorang YouTuber. Aku tahu nih nggak gitu ada hubungannya sama Shannon, tapi I just thought kalau misalnya kamu interested sama kasus itu, I just like wanna let you know. Anyway guys, thank you so much for watching. I really appreciate and I love you so much. Have a great day. I will see you in my next video. Bye guys!